Tema homili saya pada siang ini tentang apa kerjamu, hai OMK, orang muda Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan khususnya kaum muda dan juga kaum remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari orang muda sedunia yang ke-39. Menurut data di SAPA, sistem aplikasi perangkat karya pelayanan dan anggaran di Keuskupan Agung Jakarta, jumlah orang muda Katolik di Paroki Meruya untuk usia 13 sampai dengan 21 tahun ada 1.416 orang. Kemudian usia 22 tahun sampai dengan 35 tahun ada 2.684 orang. Jadi kalau dijumlah secara total, anak-anak muda Paroki Meruya dari usia 13 sampai dengan 35 tahun ada 4.100 orang. Jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat menggembirakan. Meskipun de facto yang ada di Paroki Meruya tidak sebanyak itu. Yang aktif terlibat dalam kegiatan orang muda di paroki atau wilayah. Sebagian aktif di paroki lain, sebagian ada di luar negeri karena studi di sana, kerja di sana, dan sebagian lagi entah kemana atau di mana anak-anak muda ini. Maka saya mengambil tema, apa kerjamu, hai orang muda Katolik? Pertanyaan ini sebenarnya simpel. Karena justru di hari orang muda sedunia, hari ini enggak ada kegiatan orang-orang muda. Maka pertanyaannya, apa kerjamu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, Paus Fransiskus hari ini menyampaikan pesan kepada orang-orang muda sedunia. Paus Fransiskus katakan kepada mereka, juga kepada Anda anak-anak muda yang ada di Paroki Meruya ini. Paus Fransiskus katakan begini, saya mendorong kalian untuk menghayati 3 sikap mendasar. Inilah yang diminta oleh Paus Fransiskus untuk dilakukan oleh orang-orang muda saat ini dan ke depan. 3 sikap mendasar itu, pertama, bersyukur kepada Tuhan. Paus katakan begini, semoga hati kalian dapat terbuka untuk mensyukuri setiap anugerah yang telah kalian terima dari Tuhan. Terutama anugerah
hidup. Ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Dia ingatkan bahwa yang namanya hidup adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri. Dan ini yang tidak selalu dilakukan oleh orang-orang muda. Tidak selalu mampu membuka hati, mensyukuri anugerah-anugerah yang dari Allah. Khususnya terutama anugerah hidup. Belum lama ini ada anak muda linglung datang ke saya. Dia menceritakan bahwa saat itu sedang berpikir untuk mengakhiri hidup. Saya bilang, "You masih muda. Kamu punya kesempatan luas untuk mengekspresikan hidupmu, cita-citamu, perjuangan hidupmu. Kenapa kamu akan berlaku bodoh?" Lalu saya tunjukkan satu teks dari kitab suci Perjanjian Lama dari teks Yesaya 43 ayat 4. Dalam teks itu Tuhan bilang, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Saya bilang, renungkan kata-kata Tuhan ini. Betapa engkau ini sungguh berharga di mata Tuhan. Engkau ini seorang pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Tetapi engkau tidak melihat dirimu sebagai pribadi yang mulia. Tuhan begitu mengasihi engkau, tetapi engkau tidak menyayangi hidupmu. Lalu saya bilang, kau pergi ke gereja. Masuk ke dalam gereja, berlutut di depan tabernakel, berdoalah di sana. Renungkan hidupmu yang sungguh berarti di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini hanya satu dari sekian banyak orang muda yang tidak mampu melihat bahwa hidupnya, bahwa pribadinya sungguh berharga. Mata mereka tertutup akan fakta ini. Ini yang pertama yang harus dikerjakan oleh orang muda. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan hidup kita. Yang kedua, mencari Tuhan. Paus dalam pesan hari ini mengatakan begini, semoga hati kalian terus-menerus mencari Tuhan. Dan bukan memuaskan hati kalian dengan hiruk pikuk aktivisme kosong. Paus katakan begitu. Anak-anak muda bisa menyebut sendiri apa yang disebut dengan hiruk pikuk aktivisme kosong. Kelihatan sibuk sepanjang hari. Gadget selalu di tangan. Tidur pun juga pegang gadget. Mau makan juga meloloti itu. Tapi menjadi aktivisme kosong. Yang membuat lelah dan seringkali
disertai dengan rasa bosan. Ini yang terjadi. Paus tahu itu. Maka Paus Fransiskus minta supaya mencari Tuhan yang bisa mengisi batin jiwa sehingga tidak diganti dengan hiruk pikuk aktivisme kosong. Dalam kenyataan Bapak Ibu, saudara-saudari dan khususnya anak-anak, memang hiruk pikuk dan aktivisme kosong bisa membuat orang lelah. Lelah secara psikologis, lelah secara mental. Dan kemudian bosan. Hidup ini kering, gak ada artinya. Paus katakan solusinya. Kalau orang muda mengalami kelelahan, dia bilang, pergilah kepada Tuhan, cari Dia, temukan Dia. Sebagai Tuhan. Temukan Dia sebagai Tuhan. Yang hari ini kita rayakan sebagai Raja semesta alam. Mencari Tuhan, menemukan Dia, bahkan bukan hanya sebagai Raja semesta alam, tetapi juga Raja yang merajai keluarga. Raja yang menguasai pribadi. Sehingga sadar betul bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh meraja dalam hidup saya. Hidup saya ini dipimpin olehnya, dikendalikan olehnya, dan bukan oleh ego saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Paus katakan bahwa kalau anak-anak muda mengalami kelelahan, pergilah kepada Tuhan, cari Dia, temukan Dia. Ditegaskan dalam teks Yesaya 40 ayat 28. Tuhan bilang begini. Atau tepatnya sang Nabi Yesaya. Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Itulah sebabnya mengapa kita juga anak-anak muda perlu mencari Tuhan, menemukan Dia. Karena Tuhan itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Di ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itulah sebabnya kita diminta untuk pergi kepada Tuhan di saat kita lelah, letih, lesu. Pelarian yang sehat, pergi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Tuhan yang adalah Raja itu berkata, Yohanes
18 ayat 37. Yesus katakan begini kepada Pilatus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Dan salah satu kebenaran itu tadi telah diungkap oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 29. Bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah, lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena itu, mari kita tanggapi hal ini. Lalu yang ketiga yang diminta oleh Paus Fransiskus untuk dilakukan, yakni dengan bertobat. Paus katakan bahwa apa yang dipilih dan dilakukan oleh orang-orang muda tidak selalu benar, tidak selalu tepat. Sering yang dipilih dan dilakukan justru mendatangkan unhappy. Hidup tidak bahagia, hidup tidak ada damai. Dan pada saat mengalami seperti itulah perlunya mengubah hati, berbalik kepada Tuhan, supaya di dalam Tuhan kembali menemukan makna hidup, menemukan jalan yang benar, yang membawa kepada kebahagiaan, bahkan kepada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan khususnya orang-orang muda. Apa kerjamu, hai orang-orang muda? 3 hal tadi paling tidak bisa kita lakukan. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerah hidup, atas studi, atas pekerjaan, atas teman, atas keluarga, dan banyak lagi bisa kita syukuri. Yang kedua, mencari Tuhan, khususnya ketika kita merasa lelah, lesu. Karena dengan mencari Tuhan, pergi kepada Tuhan, kita pergi ke jalan yang benar. Apalagi kalau ditandai dengan yang ketiga, bertobat. Dan ternyata 3 hal ini tidak hanya untuk anak-anak muda, anak-anak remaja, kita yang sudah dewasa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga perlu melakukan 3 hal mendasar yang dipandang oleh Paus Fransiskus penting. Bersyukur, terus mencari Tuhan, dan bertobat.